Di determinan ini kita punya contoh metrik A. Metrik A punya anggota A, anggota B, C, dan D. Cara menentukan determinan kita rubah untuk simbolnya adalah seperti simbol nilai mutlak. Oke, cara menghitungnya adalah kita kalikan dulu A dengan D dikurangi B kalikan C. Nah, itu adalah cara untuk menentukan determinan metrik untuk ordo 2x2. Jadi kalian cukup kalikan dulu A dengan D, kemudian dikurangi dengan perkaliannya B dan C ini. Contohnya seperti ini. Sini ada 6 dikalikan 5 ini, kemudian dikurangi dengan 3 dikalikan 4, maka hasil determinannya adalah 18 seperti ini. Kemudian setelah mencari determinan, kita lanjut ke inverse metrik 2x2. Nah, di inverse metrik 2x2 ini simbolnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan. Jadi untuk inverse kita tetap mencari determinan dulu, kemudian kita mencari adjoint metriknya dikalikan 1. Nah, ini adjoint metriknya. Adjoint metrik itu caranya adalah kamu tukar posisinya A dengan D. Ini cukup ditukar saja posisinya. Kalau sudah untuk B dan C kamu kalikan min 1. Jadi B dan C dikalikan min 1. Hasil dari adjoint ini nanti kamu kalikan dengan 1 per determinan. Atau bisa juga ditulis adjointnya ini, adjoint A, kamu bagi dengan determinannya langsung sama aja. Contohnya begini, di sini ada metrik B, ada 3, min 2, 5, min 3. Yang ditanya adalah inverse-nya, misalkan seperti ini. Maka yang kamu cari terlebih dulu adalah determinannya dulu. Ya, jadi dikalikan dulu 3 dengan min 3, kemudian min 2 dikalikan dengan 5. Nah, setelah kita hitung dengan dikurangi, maka hasilnya adalah 1. Yang kita dapat angka 1 di sini. Nah, angka 1 ini nanti kita pindah ke rumusnya inverse. Rumusnya inverse adalah 1 per determinan. Ini adalah determinan, hasilnya determinan. Sehingga 1 dibagi 1, kemudian adjointnya seperti tadi bilang, ini ditukar antara A dengan D. Ini 3, ini min 3, ditukar posisinya saja. Sehingga di sini munculnya min 3 dan ini munculnya 3. Kemudian B dengan C kamu kalikan dengan min 1. Sehingga di sini min 2, kalau kalikan min 1 jadinya 2. Di sini ada 5 kali min 1 jadi min 5. Karena 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1, maka 1 dikalikan metrik atau dikalikan adjoint B, maka hasilnya adalah adjoint itu sendiri, yaitu min 3, 2, min 5, dan 3. Ini disebut dengan inverse. Sampai sini ada pertanyaan untuk inverse dan determinan untuk ordo 2x2? Saya mau nanya, Pak. Iya, silahkan. Kalau dalam matriksnya itu tidak ada determinannya, itu apa akan ditemu inverse-nya? Ya, kalau determinannya itu 0, maka tidak punya inverse. Jadi itu tetap langsung ditulis apa nggak usah dikerjain, Pak? Kalau misalkan determinannya 0 ditanya inverse, ya dijawab tidak memiliki inverse jawabannya nanti. Ya, Pak. Oke. Yang lain
lain mungkin? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ke rumus perkalian untuk metrik. Kita ingat kemarin untuk perkalian metrik itu AB itu tidak sama dengan BA. Nah, di sini kita akan diminta perkalian, di sini ada AX. Nah, dengan AX sama dengan B, ada rumus XA itu sama dengan B. Kenapa ini harus ada dua rumus? Karena kemarin kita berpatokan itu kalau AB itu kan tidak sama dengan BA. Tidak sama dengan BA. Nah, karena tidak sama dengan BA, sehingga posisi X ini menentukan rumusnya. Jadi kalau A-nya ada di sebelah kiri X, maka untuk mencari metrik X, A inverse ini ada di sebelah kirinya B. Kalau XA atau A-nya ada di sebelah kanan X, maka untuk mencari nilai metrik X, kamu menggunakan rumus yang ini. X sama dengan B dikali A inverse. Nah, jadi posisi X ini ada di sebelah mananya A itu menentukan rumus yang digunakan. Karena ini, kalau sampai terbalik maka hasilnya akan salah. Karena A dikali B itu tidak sama dengan B dikalikan A. Berbeda halnya dengan soal seperti ini. Jika ada 2X sama dengan 4, maka X-nya tetap kita dapat hasilnya adalah 2. Didapat dari ruas kiri kali setengah, ruas kanan kali setengah. Atau yang biasa kalian hitung itu 4 dibagi 2, hasilnya 2. Misalkan di sini ada X2 sama dengan 4 pun, kalau ditanya nilai X-nya, maka hasilnya juga 2. Ini kalau perkalian biasa. Tapi karena di metrik tidak berlaku untuk sifat komutatif ini atau dibolak-balik ini, sehingga untuk AB itu tidak sama dengan BA. Jadi rumus mencari metrik X dilihat ada di kanan atau di kiri, karena nanti menentukan rumus yang digunakan. Nah, dalam penghitungannya di sini ada dua cara. Boleh kamu cari inverse-nya dulu, baru dikalikan dengan B, atau bisa dengan cara seperti dicari sekaligus. Kamu boleh mengalihkan A join dengan B dulu, tidak ada masalah, karena ini berupa konstanta nanti, jadi gak apa-apa kalau dibolak-balik. Mau yang ini kalikan ini dulu jadi inverse gak apa-apa, mau A joinnya kamu kalikan dengan metrik B nya juga tidak ada masalah. Silahkan, terserah kalian lebih enak yang mana. Ini ada latihan soal, silahkan di screenshot. Bapak kasih waktu. Sudah selesai? Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Silahkan di screenshot lagi. Sudah? Sudah. Oke. Nah, di latihan soal yang kedua ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada. Kalau gitu bisa dilanjut. Nah, kita lanjut ke determinan metrik 3x3. Di sini adalah cara pertama untuk menentukan determinan. Jadi untuk metrik ordo 3x3 itu ada dua cara menentukan determinannya. Yang pertama dengan kita memindahkan kolom 1 dan kolom kedua, bukan dipindahkan, kita copy, kemudian kita paste di sebelah kanan kolom ketiga. Jadi ini di copy, kemudian di paste di sini, sehingga di sini munculnya adalah AB, kemudian DE, kemudian GI. Nah, jadi ini kita tambahkan sendiri, ngambil di sini di copy, kemudian di paste di sini. Nah, kemudian dari yang panah biru ini dikalikan dengan plus 1. Sedangkan yang kuning dikalikan dengan negatif 1. Nah, hasilnya jadinya AEI ditambah BFG ditambah CDH. Karena dikalikan min 1 jadinya min C.
sehingga min CEG, min AFH, min BDI. Nah, untuk pengerjaannya perkalian dulu ya. Jadi ini nanti dihitung dulu hasilnya berapa, baru kamu kalikan dengan negatifnya berapa. Ini AFH nya berapa dihitung dulu, nanti baru kamu kalikan dengan yang negatifnya. Seperti itu ya dalam mengerjakannya. Juga yang CEG. Cara yang kedua adalah dengan mengambil baris pertama. Kita gunakan baris pertama seperti ini. Kita tulis 2, min 1 dan 3. Ingat di sini dikalikan positif 1, kalikan negatif, di sini kalikan positif lagi. Sehingga kalau nanti di kolom pertama yang kita gunakan di dalam determinan untuk 2 kali 2 adalah yang kolom 2 dan 3. Kalau yang dikerjakan adalah yang baris kedua, baris ke-1, kolom kedua, maka yang digunakan adalah kolom 1 dan kolom ketiga. Begitu selanjutnya jika kita ambil baris 1 kolom ketiga, maka yang digunakan adalah cukup pakai kolom pertama dan kolom kedua saja, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah, kamu cari determinannya dulu. Cari determinan, baru dikalikan dengan konstan yang di luar. Sehingga nilainya nanti dapatnya 20 ini. Nah, kalian mau menggunakan cara kedua atau cara yang pertama sama saja. Yang penting harus sama-sama teliti. Oke, kita lanjut ke minor sekarang. Kalau sudah mengetahui cara mencari determinan tadi yang 2 langkah, selanjutnya kita harus tahu caranya mencari minor. Minor ini kalau kita ditanya satu-satu, berarti kita menghapus baris pertama dan kolom pertama. Sisanya ini silakan kamu cari determinannya. Hasil determinannya adalah nilai dari M11 atau minor di baris 1 kolom 1. Begitu juga seterusnya, misalkan kita mencari M23, berarti yang dihapus adalah baris kedua. Ini dihapus dengan kolom ketiga. Sehingga yang tersisa adalah A, B, G, dan H. Seperti ini. Sehingga untuk M23 kita cari determinannya dari A, B, G, H. Begitu seterusnya sampai dengan minor 33. Jadi kalian harus mencari ke 9-nya ini untuk di urut 3 kali 3. Saran Bapak ketika menulis bersusun saja seperti ini, dari M11 sampai M13 dan seterusnya 21, 23, 31 sampai 33. Karena nanti akan berhubungan dengan kofaktor dan adjoin. Agar lebih mudah penghitungannya dibuat seperti ini saja. Contoh realnya seperti ini. Jadi kalau ada M13 berarti kita hapus baris pertama dan kolom ketiga. Silang, berarti sisanya 23 min 1 dan 2. Di sini ada 23 min 1 dan 2. Nah, di situ kalau sudah kita tentukan untuk minornya, tinggal kita hitung nilainya. Berarti nilainya didapatkan dari 2 dikalikan 2 dikurangi 3 kali min 1. Karena min 3 berarti jadinya plus 3. Sehingga 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Nah, ini untuk hasil dari minor 13 dan seterusnya sampai minor 33. Selanjutnya kita ke kofaktor. Kofaktor ini simbolnya alfa IJ, di mana rumusnya adalah min 1 dalam kurung dipangkatkan dengan I tambah J. Jadi I dan J nya ini tergantung mana yang kamu cari kofaktornya. Yang harus dicari itu ada 9 dari A11 sampai A33. Penulisannya sama, atas ke bawah seperti ini juga. Sampai dengan yang terakhir ini juga dari atas ke bawah penulisannya.
Kemudian kalian bisa perhatikan yang berwarna kuning ini. Nah, ini yang berwarna kuning nanti maksudnya adalah hasil minornya yang tadi sudah kamu hitung di sini. Misalkan kalau sudah dihitung semua, yang perlu dikalikan -1 itu hanya yang berwarna kuning saja. Karena ketika 2 ditambah 1 ini kan hasilnya bilangan ganjil, yaitu 3. Sehingga kalau -1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil seperti 3, 5, 7 dan seterusnya, maka hasilnya adalah -1. Makanya itu -1 ini nanti langsung dikalikan dengan minornya ini. Nah, jadi kalau sudah tadi mencari minor, misalkan di sini untuk yang 21. Nah, untuk yang 21 berarti kita lihat nanti minor 21 berapa. Kebetulan di sini minor 21 adalah -2. Nah, karena -2 dia berpangkat negatif, berpangkatnya bilangan ganjil, sehingga kalau dikalikan nanti hasilnya tetap -1. Sehingga cukup dihitung saja. Oh, 21 tadi -1 berarti -2 berarti kalau dikalikan dengan -1, kalau dikali dengan -1 berarti jawabannya adalah 2 seperti ini. Jadi kalau sudah dikalikan -2 dengan -1 hasilnya jadinya 2 dan seterusnya sampai kalian cari kofaktor di 33. Nah, kalau sudah mencari minor dan kofaktor, selanjutnya kita hanya perlu menyusun adjoinnya saja. Nah, menyusun adjoin tinggal tulis saja A11 dapatnya berapa. Misalkan di sini contoh soal dapat 2, kemudian M12 -6, sehingga di sini tinggal kamu tulis berarti 2 -6 dan seterusnya. Terus kamu tulis semua. Nah, kalau sudah ditulis semua nanti berarti ini akan menjadikan adjoin A dan kita gunakan ke rumus. Nah, ini cara menghitungnya secara real. Jadi sudah cari semua sampai alfa 33. Nah, penerapannya ada di inverse metrik 3 kali 3 karena rumusnya sama. Jadi untuk rumusnya inverse, adjoin A atau adjoin metrik dibagi dengan determinan. Nah, sehingga kalau ada soal, cuman satu soalnya, tapi cara menjawabnya adalah kamu cari kofaktornya dulu dari alfa 1 sampai alfa 33, baru dapat adjoin A. Kemudian kamu cari lagi determinannya. Nah, di sini kebetulan determinannya pakai langkah kedua. Jadi ngambil baris pertama, kemudian dikalikan plus min plus. Nah, hasilnya nanti adalah adjoin A ini dibagi dengan determinan, dibagi. Jadi karena dibagi sehingga hasil A inverse nanti bentuknya berupa metrik, karena nanti ini -1/2 kali -7, jadinya kan 7/2 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk determinan dan inverse metrik di ordo 3 kali 3? Sudah gak ada pertanyaan? Masih ada penghuninya? Gak ada, Pak. Gak ada. Oke, kalau sudah gak ada berarti sudah paham semua. Kita lanjut ke materi latihan soal dulu. Silakan di screenshot lagi.
Kalau sudah, kita lanjut ke penerapan determinan metrik sekarang. Jadi penerapan determinan metrik ini bisa kita gunakan untuk penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel. Jadi kalau 2 variabel biasanya kita pakai eliminasi dan substitusi mencari x dan y-nya. Begitu juga dengan sistem persamaan linear 3 variabel yang biasanya kita mencarinya dengan eliminasi 2 kali, kemudian substitusi atau substitusi semua, tergantung soalnya. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan mencari determinan. Sehingga nanti kalau sudah membaca contoh membaca cerita soal cerita sudah ditemukan untuk persamaan linear, sistem persamaan linearnya ini. Kalau sistem persamaan linear sudah ketemu, maka metriknya dibuat dengan cara seperti ini. Ini kan ada 3, 2, 2 dan 5. Kamu tulis dulu 3, 2, kemudian 2 dan 5. Nah, pastikan sebelum mengerjakan dalam pembuatan sistem persamaan linear, kamu buat x itu ada di di kolom pertama, y ada di kolom kedua. Nanti kalau ada z, dia ada di kolom ketiga. Misalkan ada z nanti ya di 3 kali 3, sehingga nanti bisa diurut. Maka bentuknya di sini adalah x kemudian y. Jadi pembuatan sistem persamaan linearnya diurut dari x, y baru z. Jadi kalau ada z di sini nanti bisa ditambah z kalau ada. Karena ini Bapak pakai contohnya 2 kali 2, jadi cukup sampai x dan y. Baru dibuat sama dengan, nah ini ditulis lagi hasilnya 4, 6, 60. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah menentukan metriknya, kita akan menentukan determinan secara umum dulu. Determinan secara umum kita pakai yang ini. Ya, sehingga muncul 3, 2, 2 dan 5. Ini hasilnya 11. Kemudian kan dicari nilai x, nilai y dan nilai z kalau ada nanti. Sehingga yang perlu dicari adalah dx dan dy. Nanti kalau ada lagi yang dicari adalah dz. Nah, cara mencarinya adalah, perhatikan, untuk dx dia kan ada di kolom pertama. Karena kolom pertama berarti yang kolom pertama ini kamu hapus. Yang ini dihapus, diganti dengan hasilnya ini. Jadi nanti berubah seperti ini, 46, 2, 60, 1000 dan 5. Seperti ini sama ya. Ini tetap ada, cuma diganti dengan ini untuk kolom pertamanya. Nah, kemudian untuk dy itu ada di kolom kedua. Berarti yang diganti adalah yang 2 dan 5. Sehingga 2 dan 5 ini kalau sudah kamu ganti, dia juga berubah jadi ini hasilnya. Sehingga bentuknya seperti ini. Ada 3, 4, 6, 2 dan 60. Kita setelah mendapatkan nilai dari dx dan nilai dy, selanjutnya kita masukkan ke rumus menentukan nilai x, y dan z nya nanti. Kalau x seperti ini, dx dibagi d, berarti untuk yang y itu sama, tinggal diganti saja. Berarti punyanya dy, determinan y dibagi dengan d. Nah, d itu dapat dari mana? D itu yang ini. Nah, ini d. Kemudian dy dapatnya mana? Ini dy. Sehingga kalau 88 dibagi 88.000 dibagi 11, maka jawabannya adalah yang ini, 8.000. Oke, itu penerapannya. Nanti kalau ada dz, kalau ditanya nilai z di ordo 3 kali 3 ya sama. Berarti dz-nya nanti dibagi dengan d. Oke. Itu penjelasan dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan? Bapak persilahkan bagi yang belum paham atau kurang paham
atau yang tidak paham sama sekali, silahkan bisa bertanya. Kurang paham, Pak. Di bagian mananya? Di bagian anu tuh, Pak. D, itu, Pak. D, D, Y. Kenapa DY-nya? Di bagian menentukan DY di sebelah mana? Yang awal ini atau hasilnya? Yang mana? Pak, hasilnya, Pak. Ya, hasilnya itu. Kalau hasilnya kan pakai rumus yang determinan 2 kali 2, jadi 3 dikalikan 60.000 dikurangi B kali C kan tadi, berarti 46.000 dikalikan 2, itu kan sekitar Dikali. itu hasilnya. Dikali apa Iya, dikurangi? dikalikan. Oh. Dikalikan. Jadi ini dikalikan dulu kan, tadi rumusnya ini kan, kalau determinannya ya, berarti rumusnya ya tinggal dikalikan aja ini. Ini determinan gini aja. Berarti kalau determinan itu ada A, ada B, ada C dan D, itu kan tinggal dikalikan. Ini A kali D, ini A dikalikan D, ini dikalikan, ini maksudnya ada tanda kurung begini, ini dikalikan. Nah ini dikurangi dengan B kalikan C. Nah ini perkalian, nanti terus dikurangi. Makanya di sini kan ada 3 dengan 60.000 dibentuk seperti ini. Ini 60.000-nya dikalikan dengan 3. Ini min, ini pasti min ya. Kemudian 46.000 dikalikan 2. Bagaimana? Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Untuk yang lain? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kalau sudah gak ada pertanyaan berarti materi Bapak akhiri. Untuk materi yang KD 3.4 hanya sampai situ saja. Jadi kita cuman mengerjakan determinan dan inverse dari metrik 2 kali 2 dan metrik berordo 3 kali 3, sama penerapannya untuk menyelesaikan sistem bersama linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, tadi kan ada beberapa latihan soal yang sudah kalian screenshot. Itu nanti kamu kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan lagi nanti ke Bapak. Seperti biasa, difoto, kirim lagi. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalian boleh buat screenshot lagi untuk yang terakhir. Kalau sudah buat screenshot bisa keluar dari Google Classroom-nya. Itu saja dari Bapak. Jika ada salah kata dan perbuatan, Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.